Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian edisi Sabtu 13 Desember 2025. Saudara-saudara, mari kita teduhkan hati kita satu di dalam perenungan saat ini. Kasih Allah Bapa Tritunggal senantiasa menyertai kehidupan kita. Pagi ini kita akan merenungkan pertama Samuel, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon hikmat, tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita di dalam memahami firman Tuhan pada hari ini. Ya Allah Tritunggal, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami memohon dengan tuntunan kuasa Roh Kudus agar memampukan kami di dalam memahami setiap firman-Mu yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan pada pagi ini. Biarkanlah firman-Mu ini terus mengalir dan menguasai setiap kehidupan kami. Amin. Pertama Samuel, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Ia menaruh daratan. Amin. Tidak ada yang lain selain Engkau. Itulah tema perenungan yang akan kita renungkan pada hari ini. Saat seseorang dipenuhi cinta,
Maka kepada yang dicintainya, ia dengan tegas akan mengatakan, "Tidak ada yang lain selain Engkau dalam hidupku." Demikianlah yang dikatakan Hana kepada Tuhan dalam nyanyian syukurnya, sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Pengakuan yang lahir dari seseorang yang mengalami cinta kemandulannya, kemudian beroleh sukacita karena suaminya mengasihinya, dan Tuhan mengingatnya, serta memberikan kesempatan melahirkan seorang anak bernama Samuel. Anak yang telah dimintanya dalam doa dan tangis di hadapan Tuhan. Anugerah yang diterima oleh Hana itu adalah wujud nyata dari kasih dan cinta Tuhan atas kehidupannya dan rumah tangganya, bahkan atas hidup seluruh umatnya. Betapa tidak, Samuel tidak hanya menjadi kegembiraan bagi Hana dan Elkana, tetapi juga menjadi sukacita bagi Israel yang akan dipimpin oleh Samuel sebagai imam bagi Allah. Saudara-saudara, pengakuan Hana kepada Allah bahwa tidak ada yang lain selain Engkau tidaklah muncul begitu saja, melainkan terbentuk lewat semua pengalaman hidup yang berpengharapan kepada Allah di tengah ragam persoalan yang dihadapi. Jawaban Tuhan atas segala gumul juang dan pengharapannya telah meninggalkan kesan yang sangat kuat dan mendalam bagi Hana untuk terus percaya bahwa tidak ada yang seperti Allah. Tuhan yang ia percayai dalam hidupnya. Demikianlah juga dalam kisah hidup beriman kita kepada Allah. Mestinya cinta Allah dalam Kristus yang telah mengaruniakan sukacita keselamatan bagi kita membuat kita bertahan sambil berkata dalam iman, tidak ada yang seperti Engkau. Amin, firman Tuhan. Saudara, marilah kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini, pagi ini, kami masih bisa mendengarkan renungan harian. Dan kami juga bersyukur melalui firman-Mu yang boleh kami baca dan juga kami renungkan pada pagi ini, bisa mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa tiada yang lain selain Engkau. Tiada kasih sayang yang begitu indah yang kami terima selain dari Engkau. Biarkanlah firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan saat ini boleh terus kami ingat dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami boleh melakukan segala aktivitas kami begitu dengan baik, dengan indah. Kiranya Tuhan memberkati
kiranya Tuhan mengurapi kami dengan curahan kasih Tuhan, agar hari ini menjadi hari yang penuh berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang berdoa. Amin. Saudara-saudara, pergilah dan pegang teguhlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ingatlah bahwa tiada yang lain selain Allah di dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.